Dikisahkan, hiduplah sepasang suami istri yang cinta akan Tuhan. Mereka telah menikah bertahun-tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Hingga suatu saat Tuhan menjawab kerinduan mereka. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan mereka menamai Dion. Hidup mereka pun terasa sempurna. Namun satu kejadian yang tidak pernah mereka pikirkan terjadi. Peristiwa kecelakaan yang menewaskan istrinya. Sejak saat itu, Dion dibesarkan oleh papanya yang juga seorang pengusaha kaya. Waktu berlalu, Dion pun beranjak dewasa. Namun sayang, Dion masuk dalam pergaulan yang buruk. Suasana di ruang keluarga. Pak, Dion mau minta sesuatu nih sama papa. Ya, katakanlah nak. Apapun yang kamu minta akan papa berikan. Benaran pak? Kalau gitu, Dion minta harta kekayaan yang papa miliki. Boleh nggak? Apa yang kamu katakan, Dion? Apa papa tidak salah dengar? Kamu meminta harta kekayaan papa. Begini Dion, bukan papa tidak mau memberikannya, namun belum saatnya harta itu papa berikan padamu. Bukankah selama ini apa yang kamu inginkan semuanya telah terpenuhi? Kekayaan papa ini juga merupakan kekayaanmu. Percayalah pada papa. Satu saat kekayaan ini akan papa berikan sepenuhnya kepadamu. Namun bukan sekarang. Sabar ya nak. Wah. Nasihat yang hebat. Dion tidak perlu nanti pak. Dion perlunya sekarang. Baiklah Dion, akan papa berikan harta itu padamu. Supri. Ya bos. Tolong bawakan koper bapak yang ada di ruang kerja. Oke bos. Ini bos kopernya. Berek kopernya bos. Apa nih isinya? Kalau uang bagi juga dong bos. Anggap aja THR bos. Pengen cari pacar baru. Baju baru. Iya. Nanti ada bagian untuk kamu. Tapi sekarang kamu keluar dulu. Oke bos, saya permisi. Baiklah nak. Ini harta kekayaan milik papa akan papa berikan kepada kamu. Namun pergunakanlah dengan baik. Ini kan sudah jadi milik Dion. Jadi terserahlah. Ketika Dion mendapatkan kekayaan yang begitu melimpah, ia pun mulai meninggalkan rumah papanya. Berkumpul dengan teman-temannya, menikmati kekayaan dan hidup berfoya-foya. Tanpa disadari, Dion tenggelam di dalam dosa dan akhirnya hidup di dalam kegelapan. Terlihat Dion bersama temannya sedang berkumpul di meja judi. Gua pasang segini, lu beraninya berapa? Itu mah kecil, gue segini. Nah lu berapa Dion? Jangan anggap remeh gua ya. Nih, taruhan gua. Sudahlah teman, lu jangan stres. Gua punya obat untuk nenangin lu. Ini lu minum, ntar juga senang. Tapi ingat, ini nggak gratis loh. Ya, udah nih. Oke, makasih bro. Kalau gitu, saya cabut duluan ya. Ayo Dion, kita main lagi. Gua menang. Kenapa ya? Gua selalu kalah main judi. Apes. Berarti kamu belum beruntung Dion. Aku ada solusi nih. Gimana kalau lu pergi ke dukun, minta jimat untuk bawa hoki lu. Besok aku antarkan. Mau nggak? Benar juga lu bilang. Oke deh. Besok gua ke dukun sakti itu. Keesokan harinya, Dion mendatangi seorang dukun sakti mandraguna. Permisi mbah. Permisi. Hahaha. Anak muda rupanya.
Apa yang kau mau dariku? Tunggu dulu. Jaga jarak. Mana maskermu? Ada, Bah. Ntar, saya pakai dulu. Kok gelap, Bah? Pakai masker aja salah. Begini. Au! Walaupun saya dukun, setiap pasien yang datang ke tempat saya mesti mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu 3M. Kamu tahu kepanjangan 3M itu apa? Tahu dong, Bah. Apa? 1. Mandi. 2. Makan. 3. Minum, Bah. Pala otak kau. Itu baru 3. Bagaimana kalau 4? Mungkin yang kau jawab yang keempat itu mencret. Nih, aku kasih tahu kepanjangan 3M itu apa. Yaitu yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Oh, gitu ya, Mbah? Jadi, apa tujuanmu datang kemari? Jadi gini, Mbah. Saya mau minta jimat keberuntungan. Soalnya saya main judi itu kalah terus, Mbah. Gampang, itu gampang. Sebentar ya. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Wah, setan-setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Kok malah joget? Duduk. Nah, ini jimatnya. Cara pemakaiannya, kamu taruh di ketiak kamu, terus kamu cium. Coba kamu praktekin. Sekarang kamu cium. Kok nggak ada bau, Mbah? Coba, mana saya cium? Jangan-jangan kamu kena COVID ini. Karena salah satu gejalanya kehilangan penciuman. Kalau gitu, kamu perlu di swab nih. Ada-ada aja, Mbah. Dah, pokoknya kamu tetap pakai supaya membawa berkah. Terima kasih ya, Mbah. Terima kasih. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Mbah. Mau nyelonong aja. Bayar dong, bayar. Hari gini gratisan. Kencing aja bayar. Nih, dasar dukun mata duitan. Ternyata jimat yang diberikan Mbah Dukun tidak membawa keberuntungan bagi Dion. Malah sebaliknya, ia terlilit hutang yang banyak pada bandar judi. Hal ini membuat hidup Dion menjadi kacau, sehingga ia terlibat dalam perampokan di sebuah toko emas dan bank. Namun uang yang didapatnya melalui kejahatan tidak juga membuat dia bahagia. Di sisi lain, Dion juga menyimpan kebencian kepada Andre karena merasa telah ditipu. Suatu hari, tanpa sengaja, Dion berjumpa dengan Andre. Hai teman, lama kita tak berjumpa. Kemana aja lo? Lu yang kemana? Mentang-mentang gua udah nggak ada apa-apa lagi, terus nggak pernah ngubungi gue lagi. Bukan begitu Dion, gue udah tobat, nggak mau main judi lagi. Makanya gue nggak pernah datang ke sana lagi Dion. Oh, gitu ya. Setelah kamu tipu aku suruh ke dukun, bukannya keberuntungan yang gua dapat, tapi kekalahan. Bukan begitu maksudku. Tidak disadari Dion, ternyata saat itu ada polisi sedang patroli. Hei, ada apa di sana? Angkat tangan. Letakkan pisaumu. Bukan saya. Ikut saya ke kantor. Bukan saya. Ikut saya ke kantor. Di penjara, Dion menyadari kehidupannya yang sia-sia. Ia menyesali semuanya. Dan di dalam penjara, Dion berjumpa dengan seorang penginjil.
Dion membuka hatinya, ia pun bertobat. Waktu berlalu, masa tahanan Dion segera berakhir. Saudara Dion, 1 minggu lagi kamu akan dibebaskan dari penjara. Kamu bisa memberitahukan lewat surat kepada keluargamu bahwa kamu akan segera dibebaskan. Dion pun menulis surat dan menyerahkannya kembali kepada polisi untuk segera dikirimkan kepada ayahnya. Di kediaman orang tua Dion, terlihat Papa Dion sedang cemas. Ada yang dinantikannya selama ini. Ya, anaknya Dion. Tubuhnya yang tua tidak membuat berhenti untuk berharap. Dia berusaha terus mencari informasi tentang keberadaan anaknya. Namun, tidak ada satupun berita yang ia dapatkan mengenai anaknya Dion. Anakku, apakah kamu masih hidup atau telah tiada? Papa sudah berusaha mencarimu, nak. Namun, tidak mendapatkan kabar tentangmu. Papa sangat merindukanmu. Permisi. Bos, ini ada surat dari polisi. Katanya untuk bos. Tolong ambilkan kacamata di atas meja itu. Baik, bos. Ini kacamatanya. Papa Dion membaca surat itu yang ternyata dari anaknya, Dion. Papa, minggu depan aku akan bebas dari penjara. Aku akan pulang ke rumah Papa. Tapi aku bertanya, apakah Papa masih mau menerima aku? Karena hidupku sudah berantakan dan sangat kacau. Hidupku sudah tidak ada artinya. Aku ini orang jahat dan tidak ada masa depan buat aku. Sedangkan Papa adalah orang yang terpandang dan disegani. Kalau Papa masih mau menerima aku, tolong berikan tanda. Karena aku malu dan takut untuk ketemu Papa. Jika Papa masih ingin bertemu, tolong gantungkan satu pakaian Papa di pohon besar di depan rumah kita. Supaya dari kejauhan, aku bisa melihat apakah Papa masih mau menerima aku atau tidak. Kalau Papa gantungkan pakaian pada pohon besar itu, maka aku akan kembali ke rumah. Namun jika Papa tidak bisa menerima, Dion tidak bisa menyalahkan Papa. Dan jangan letakkan apa-apa pada pohon besar itu. Dari anakmu yang hilang, Dion. Masa pembebasan tiba. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, jantung Dion berdegup kencang. Dia merasa cemas apakah ayahnya masih mau menerima dia atau tidak. Apakah ada satu pakaian ayahnya yang digantung pada pohon besar di depan rumahnya? Dari kejauhan, Dion melihat sesuatu yang menyentuh hatinya. Bukan hanya satu pakaian yang digantung di pohon itu, namun seluruh pakaian ayahnya tergantung di pohon itu. Dion, kaukah itu? Papa sudah berusaha mencarimu, nak. Namun tidak mendapatkan kabar tentangmu. Ketika Papa membaca suratmu, kamu minta tanda untuk mengantungkan selai baju di atas pohon itu. Tapi Papa gantungkan seluruh pakaian Papa, supaya dari jauh kamu bisa melihat dan tahu bahwa hari ini adalah hari yang paling Papa nantikan. Kamu kembali kepada Papa. Saudara, begitu juga Bapa di surga mengasihi saudara. Apakah saat ini kehidupan saudara dalam kehancuran, kejahatan,
dosa dan keputusasaan, mari datang padanya. Tangannya selalu terbuka untuk menerima kita, dan karena kasih-Nya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya.